Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habar Kami, harian PH Barabai dalam sepekan beraktivitas dan melayani. Bersama saya, Warti. Ya, kali ini kami akan hadirkan kegiatan sepekan minggu kedua bulan September tahun 2024. Di antaranya, Pengadilan Agama Barabai adakan monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama bersama PT Pos Indonesia Cabang Barabai. Dan selain itu, meriahkan ulang tahun ke-22 Dharma Yukti Karini Cabang Barabai gelar perlombaan. Ya, inilah kabar kami selengkapnya kami sajikan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Pelaksanaan apel pagi, Ketua sampaikan amanat inspiratif. Yang Mulia Dr. Ahmad Saprudin SAGMH. Selaku pembina, beliau memulai amanat dengan mengajak seluruh aparatur Pengadilan Agama Barabai untuk bersama-sama mendoakan rekan kerja atau anggota keluarga yang saat ini sedang sakit agar segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Ketua isi sesi pembelajaran, manajemen perencanaan karir. Beliau menjelaskan pentingnya perencanaan karir yang matang dan manfaat kegiatan praktikum sebagai pengalaman yang berharga dalam kehidupan karir yang akan mendatang. Pelaksanaan Monalisa periode Agustus, pimpinan berikan berbagai masukan terkait pengelolaan anggaran. Beberapa catatan yang ditekankan oleh beliau adalah Pengadilan Agama Barabai harus konsisten dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada triwulan 3 tahun anggaran 2024, upaya optimalisasi penggunaan KKP dengan mengacu pada Peraturan Per 5 PB 2024 yang mengatur target capaian AP KKP sebesar 12%, serta persiapan revisi hal 3 di triwulan 4 dengan melakukan beberapa pergeseran anggaran yang bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan Monalita periode September 2024, pimpinan agendakan beberapa target ke depan. Di antaranya yaitu, pengisian data pada aplikasi eBinwas, instalasi dan maintenance CCTV, serta pembuatan video profil zona integritas Pengadilan Agama Barabai. Ikuti pembinaan, Sekretaris Ditjen Badilak tekankan pembangunan zona integritas bukan formalitas tapi totalitas. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Randus Arif Hidayat SHMM, sebagai pemateri mengawali paparan beliau dengan sebuah kutipan, pembangunan zona integritas bukan formalitas, tetapi totalitas, karena predikat WBK hanya dapat diraih dengan usaha dan kerja keras seluruh pegawai. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus dipastikan oleh setiap satuan kerja yang diusulkan untuk mengikuti kontestasi zona integritas, yaitu tidak adanya keluhan dari stakeholder, menciptakan suasana kantor yang kondusif dan adanya perubahan sikap serta budaya kerja. Selain itu, beliau juga memberikan banyak tips bermanfaat terkait cara membuat video profil, memilih konten untuk materi paparan serta cara melakukan presentasi yang menarik perhatian. Briefing Rabu pagi, pimpinan arahkan pegawai untuk bersifat terbuka. Ketua Pengadilan Agama Barabai, Yang Mulia Dr. Ahmad Saprudin SAGMH, mengajak para peserta untuk mengadopsi sikap open-minded dan terbuka dalam setiap aspek pekerjaan. Beliau menekankan pentingnya menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, serta mendorong pegawai untuk secara terbuka menyampaikan kendala dan masalah yang dihadapi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pengadilan Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Najmi Fajri SHIMHI, mengingatkan pegawai tentang pentingnya aplikasi eBinwas yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengawasan internal di lingkungan peradilan. Pengadilan Agama Barabai gelar rapat Monef dengan PT Pos Indonesia Cabang Barabai. Dalam pertemuan ini, dibahas secara mendalam tentang kerjasama pemanggilan pihak berperkara atau relas untuk jenis perkara e-court bagi pihak tergugat. PT Pos Indonesia Cabang Barabai, sebagai mitra kerja, menyampaikan berbagai aspek teknis, kondisi di lapangan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemanggilan. Selanjutnya, rapat berfokus pada evaluasi dan pemberian masukan terkait teknis pemanggilan perkara yang lebih efektif. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi atas tantangan yang ada dan mengoptimalkan proses pemanggilan agar lebih cepat, akurat, sah dan patut secara hukum. Prioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pengadilan Agama Barabai adakan briefing pagi pelayanan terpadu satu pintu. Dipimpin oleh Panitra Muda Permohonan, Bapak Rosehan Rizani SH. Beliau memberikan arahan terkait penerimaan perkara agar lebih teliti lagi khususnya menerima perkara ahli waris. Kajian Islam sore Kamis, Kismis, Wakil Ketua sampaikan 3 etika orang beriman. Beliau menyampaikan hadis Arba'in ke-15 yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini mengajarkan kita tentang 3 hal yang hendaknya kita teladani. Yang pertama adalah berkata baik, karena setiap ucapan yang keluar dari lisan kita dapat mendatangkan manfaat maupun mudorot bagi orang lain. Kedua, memuliakan tetangga. Beliau menyampaikan bahwa cara paling sederhana untuk memuliakan tetangga adalah dengan bertegur sapa saat bertemu. Terakhir, sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, kita dianjurkan untuk memuliakan tamu yang datang diantaranya dengan cara menyambut tamu dengan rasa gembira dan menyediakan hidangan yang terbaik yang kita miliki. Mahasiswa magang dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan melaksanakan kegiatan peradilan semu, dibimbing oleh pamong yaitu Hakim Yang Mulia Wida Uliana SH.
Kegiatan ini juga merupakan komponen penting dalam penilaian praktik magang. Meriahkan peringatan hari ulang tahun ke-22, Dharma Yukti Karini Cabang Barabai gelar perlombaan. Perlombaan pertama adalah lomba menghias mie goreng yang diikuti oleh 8 peserta. Masing-masing peserta membawa mie goreng kreasinya yang kemudian dinilai oleh para juri. Lomba lainnya adalah membuat snack tower. Snack tower merupakan bingkisan yang terdiri dari beragam makanan ringan yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk tower atau menara. Lomba ini diikuti oleh 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang peserta campuran baik dari Pengadilan Negeri Barabai maupun Pengadilan Agama Barabai. Pengadilan Agama Barabai lepas mahasiswa magang dari STAI Darul Ulum Kandangan. Dosen Pamong, Ainur Rahmahesos IMH menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pengadilan Agama Barabai karena telah menerima para mahasiswa untuk melakukan praktik magang. Beliau juga berharap kerjasama ini tetap terjalin baik dalam waktu yang lama. Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai, Dr. Haji Muhammad Najmi Fajri SHMHI, dalam sambutannya memberikan beberapa pesan kepada para mahasiswa magang. Di antaranya adalah berupa pengingat agar seluruh mahasiswa magang bersemangat dan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar apa yang dicita-citakan. Pengadilan Agama Barabai melaksanakan rapat persiapan zona integritas. Rapat ini dihadiri oleh Koordinator 6 Area Perubahan dan anggota tim T dengan agenda pembahasan rapat yaitu materi dan teknis pembuatan video profil zona integritas. Apel sore Pengadilan Agama Barabai, pembina ingatkan agenda kerja di pekan depan. Dalam suasana apel sore yang diadakan di Pengadilan Agama Barabai, Wakil Ketua Dr. Haji Muhammad Najmi Fajri SHMHI mengingatkan seluruh jajaran staf tentang pentingnya persiapan untuk agenda kerja pekan depan. Agenda kerja yang akan dilaksanakan mencakup pengisian aplikasi Binwas dan pengambilan footage video untuk pembuatan video pembangunan zona integritas. Dengan adanya pengingat ini, diharapkan bahwa seluruh staf Pengadilan Agama Barabai akan bekerja lebih keras, termotivasi dan fokus dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal untuk masyarakat. Ya, demikian kabar kami Harian PH Barabai dalam sepekan beraktivitas dan melayani. Jangan lupa like, komen, dan share. Saksikan terus Warta PH Barabai. Kami mewakili segenap tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. PH Barabai, rakat, semangat, dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.